Mama. Hari ini juga berangkat. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Ibadah kita persiapkan kita musahkan karena kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Dia sanggup mengerjakan setiap apa yang tidak bisa kita lihat. Tuhan dapat selesaikan. Siap seperti besar di sungai Tuhan. Begitu kami Bapa di hari ini merindukan Tuhan Yesus.
menyembah. Kaulah kekuatan kami Tuhan, astaga kekuatan dan perisai kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan rasa hatiku pulih menyembah. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau sumber kehidupan kami Tuhan. Kau sumber kekuatan bagi kami Bapa. Berjalanlah terus di depan kami Tuhan. Iringi setiap langkah kami di tempat ini Tuhan. Agar
kami tetap setia, selalu memuji nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan mulai ibadah kami ini Tuhan. Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Kau berkati yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Berkati Tuhan, WL singer, pemain musik, pembawa kolektor, pemboring, serta hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan, ibadah kami ini hanya ada di dalam naungan tangan-Mu Tuhan. Biarkan Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kami yang berkumpul di tempat ini siap memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan. Ini doa anakku Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Masih semangat puji nama Tuhan. Saya Bapak Ibu Saudara berbakti berdiri. Oh yes, 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 yes. Aku suka cintamu, padamu. Menari dan bersuka, puji-puji di sekian waktu, sebab suka itu cintamu ada dalamku.
Saudara duduk kembali. Kita memberikan persembahan kita. Kita minta untuk Mama Glory untuk memimpin doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur Bapa yang baik. Kami boleh bersuka cita bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu keberadaan kami Tuhan, semuanya karena kasih karunia-Mu. Kami ada di tempat ini Tuhan, semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh meninggikan nama-Mu yang hidup, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini ya Tuhan, kami memberikan apa yang kami bisa berikan ya Tuhan, yang terbaik lewat apa yang kami berikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, semua berkat-berkat yang Tuhan sediakan sepanjang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, sepanjang minggu ini Tuhan. Kami terus dipelihara, kami terus dilindungi ya Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi pada hari ini Tuhan. Biarlah mereka melakukan dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita ya Tuhan. Kau memberkati setiap mereka yang memberi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami memberi bukan berarti kami kekurangan Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, Engkau memberkati lebih lagi dan lebih lagi dalam berkat kehidupan yang kami terima ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin.
Tuhan silakan masuk Tuhan. Lalu masih berganti Tuhan. Kami percaya kasih setia yang tidak pernah berubah Tuhan. Tuhan katakan masih akan selalu berganti. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu punya hal yang begini Indonesia.
Terima kasih Tuhan. Musim boleh berganti Tuhan, tetapi kami tahu pasti bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah di dalam hidup kami Tuhan. Engkau tetap mengasihi kami Tuhan. Apapun kondisi, apapun keadaan yang kami alami Tuhan, Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap memelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada saat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar kembali kepada firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah kekuatan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini hanya perkataan-perkataan firman yang menguatkan, yang menghibur, yang meneguhkan dan mengajar kami untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi juga setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang akan mendengar, supaya mereka dilawati oleh kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu itu Tuhan jatuh di tanah, di hati yang paling subur dalam hidup kami Tuhan, supaya firman-Mu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kehidupan di dalam hidup kami yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, berfirmanlah Engkau. Kami siap untuk mendengar. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Anak-anakku yang paling di belakang, shalom. Ya, Bapak minta kita fokus pada kebenaran firman Tuhan ya, anak-anak yang di belakang. Ya, tidak boleh ngobrol ya. Kita harus perhatikan firman Tuhan supaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan. Ya, haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mengambil firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 7. Ya, Matius pasal 7 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Ya, Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu katakan amin. Ya. Tapi kalau masih bingung jangan katakan amin ya, makin bingung lagi. Haleluya. Ya. Judul perikopnya di sana adalah dua macam dasar ya, dua macam dasar. Ya, ini ada beberapa ayat, saya akan bacakan ayat yang genap dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ayatnya yang ganjil ya. Dua macam dasar. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan lalu angin keluar dari rumah itu, tetapi rumah itu tidak bagus sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin keluar dari rumah itu, sehingga rumah itu dan kedalaman itu. Iya, ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya ingat kejadian beberapa tahun atau mungkin ada 10 tahun lebih ya. Tsunami itu tahun berapa ya, tsunami di Aceh? 2006. Ya, kurang lebih udah
15 tahun ya, 16-14 tahun yang lalu, ya, kita melihat kekuatan tsunami yang begitu luar biasa, ya. Dia melanda itu ya, Aceh itu luar biasa. Bukan hanya Aceh, tetapi di bagian-bagian negara tertentu juga terkena. Dan kita melihat ketika tsunami datang itu semuanya dihempaskan. Mobil ya, kapal yang ukurannya besar ya, itu berapa puluh kilo bisa pindah di daratan ya dengan jarak yang luar biasa, dan semua bangunan disapu habis, saudara Tuhan. Ya banyak itu, berapa ratus mungkin ribuan orang yang meninggal pada waktu itu. Dan semua bangunan itu dibuat rata dengan apa? Dengan tsunami itu. Tetapi saya melihat ada di sana bangunan ya, bangunan tertentu yang besar tetap berdiri kokoh dan orang pada ada di dalamnya berlindung ya. Semua kumpul di sana ya. Orang-orang yang ada apa? Orang-orang yang ada di bangunan itu, mereka menyaksikan mobil-mobil ya diangkut sama air yang begitu dahsyat, semua puing ya, semua bangunan-bangunan semuanya di bawah arus itu. Orang melihat ketika berada di satu bangunan yang kokoh ya. Dan kita bicara tentang bangunan, Bapak Tuhan. Kenapa ada bangunan yang kokoh, dia tidak terhempas, dia tidak hancur karena tsunami? Karena apa? Karena bangunan ini diletakkan di atas dasar yang kuat ya. Hari ini kita bicara tentang dasar, saudara Tuhan ya. Di sini ada dua macam dasar dikatakan di dalam Alkitab. Nah, di dalam kehidupan kita, di dalam mengiring Tuhan, ini sebenarnya kita sedang membangun sebuah bangunan. Ya, dan bangunan kehidupan kita itu akan kokoh atau akan rapuh, mudah hancur. Itu tergantung bagaimana kita membangunnya, saudara yang dikasih Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan ini, ya, kita melihat dari firman Tuhan ini, ya, firman Tuhan ini mengklasifikasikan atau mengelompokkan ada dua kelompok manusia, ya. Yang pertama adalah orang yang digolongkan pada orang yang bijaksana, dan yang kedua adalah orang yang bodoh, ya. Ini firman Tuhan sangat keras ya, langsung mengkelompokkan menjadi dua. Ada orang yang bijaksana dan ada yang bodoh. Kalau kita ditanya mau yang mana, pasti yang bijaksana. Saya yakin kita mau menjadi orang yang bijaksana, amin. Iya, tidak ada orang yang mau yang disebut sebagai orang yang bodoh. Sering kasih Tuhan, ya. Nah, di dalam setiap kita, kalau ingin membangun sebuah bangunan atau bangun sebuah rumah, tentunya kita mau bangunan itu kuat, kokoh, ya, dan aman untuk ditinggalin. Ya, tidak ada orang yang membangun rumah asal-asalan sampai nanti ada angin atau ada topan melanda rumah itu, akhirnya roboh dan menimpa kita yang ada di dalamnya, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu kita harus memperhatikan bagaimana kita membangun ya rumah yang akan kita tempati, rumah yang akan kita tinggalin, saudara yang kasih Tuhan. Demikian pula di dalam kehidupan kita, di dalam mengiring Tuhan, ya, supaya kita kuat, supaya kita tidak mudah hancur dalam kehidupan yang kita jalani ini, saudara yang kasih Tuhan. Ada hal yang perlu kita perhatikan, saudara. Ya, kalau kita melihat, yang pertama kita perhatikan orang yang bijaksana itu seperti apa ya. Di dalam ayat yang ke-24 dan ayat 25 ini menjelaskan bagaimana tentang orang yang bijaksana itu ya. Firman Tuhan katakan seperti ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang membangun rumahnya di atas fondasi yang kuat, di atas batu itu, saudara yang kasih Tuhan. Dan orang yang mendirikan di atas batu ini adalah orang yang dikatakan firman Tuhan, orang yang mendengar firman Tuhan. Ada orang yang memperhatikan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidupnya. Inilah orang yang bijaksana. Dia datang, dia mendengarkan, dia memperhatikan, ya, dia merenungkan dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidupnya. Inilah orang yang bijaksana.
bisa diibaratkan bahwa dia sedang membangun sebuah bangunan di atas fondasi yang kuat, di atas batu, saudara kasih Tuhan. Nah, di dalam kehidupan Kristen, kehidupan kita sebagai orang Kristen, tentunya sudah banyak sekali kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Ada begitu banyak orang yang mengetahui firman Tuhan, sehingga ada banyak orang yang sudah bisa mengajar firman Tuhan, karena ada banyak pengetahuan yang dia ketahui tentang firman Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan itu? Sudah berapa banyak firman Tuhan yang kita dengar, yang kita ketahui dalam hidup kita, dan kita taati dalam hidup kita? Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Ya, hari ini kita diingatkan, ketika kita mau, kita punya kehidupan yang kuat, kehidupan yang tidak mudah hancur di dalam mengiring Tuhan, kita harus punya sikap di mana kita harus mau mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Apakah itu bicara tentang iman kita di dalam Tuhan? Karena firman Tuhan tadi malam saya sampaikan, supaya apa? Supaya kita berdiri teguh dan jangan goyah, saudara. Supaya kita bisa berdiri teguh di dalam iman kita, maka kita bukan hanya sekedar mendengar firman Tuhan, bukan hanya memperhatikan firman Tuhan, bukan hanya meneliti firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, mengetahui banyak firman Tuhan, tetapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Artinya kita harus mentaati apa yang Tuhan firmankan di dalam hidup kita, Bapak Ibu Tuhan. Karena setiap kita akan menghadapi ujian, saudara. Ya, firman Tuhan katakan kehidupan kita, rumah kita, ya, bangunan yang kita bangun di dalam hidup kita ini pasti Tuhan akan izinkan sebuah ujian. Ya, apakah kita tetap kuat, kita tetap kokoh, atau kita hancur, saudara? Ya, di dalam ayat 25 sini katakan begini, ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu, saudara. Ya, orang yang mentaati firman Tuhan, ya, dia akan kuat di dalam hidupnya. Ketika ada badai yang menerpa hidupnya, dia akan tetap berdiri kokoh. Dia akan tetap berdiri teguh. Dia tidak akan digoyahkan oleh apapun. Karena ada dasar yang kuat di dalam hidupnya. Saya merenungkan, kenapa Tuhan harus melakukan firman-Mu, baru seseorang itu menjadi kuat di dalam Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya ketika kita datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan apa yang setiap firman Tuhan katakan dan perintahkan di dalam hidup kita, sebenarnya kita sedang mengakui kedaulatan Tuhan sebagai Raja di dalam hidup kita. Amin. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak memperhatikan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita, sebenarnya kita sedang meremehkan siapa yang kita sembah. Sebenarnya kita sedang tidak menghormati Allah yang kita sembah, saudara yang kasih Tuhan. Sebenarnya kita sedang memberontak kepada Tuhan yang kita jadikan Raja dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita tidak akan kuat. Tadi kan bilang Yesus itu adalah menara kekuatan. Yang ini adalah gunung batu, saudara. Ya, bagaimana kita bisa menjadikan dia sebagai gunung batu, menara yang kuat dalam hidup kita, kalau kita tidak mau taat sama dia, saudara. Ya, kita sedang mengkudeta Tuhan. Kita sedang memberontak kepada Tuhan. Sebenarnya ketika kita, sekalipun kita rajin beribadah, datang beribadah, tetapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan, kita sedang mengkudeta Tuhan. Kita sedang memberontak Tuhan. Ya, saudara, kita sedang mempermainkan ya apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Kita sedang mempermainkan apa yang firman Tuhan tujukan buat kita, saudara. Nah, makanya kita mau pagi hari ini kembali lagi merenungkan ya di dalam hidup kita. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang mentaati apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan firmankan di dalam hidup kita, saudara kasih Tuhan. Ya, kita akan melihat itu adalah orang yang bijaksana. Dia adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Nah, inilah yang mau kita lakukan di dalam hidup kita. Tapi kita akan melihat
ya, kehidupan orang yang bodoh yang dikatakan oleh firman Tuhan, supaya kita jangan melakukan hal yang dilakukan oleh orang bodoh ini. Saudara kasih Tuhan ya. Ayat 26 dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Perhatikan ya. Orang yang mendengar tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Saudara kasih Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang Kristen, setiap hari kita membaca firman Tuhan, setiap hari Minggu kita dengarin khotbah, saudara kasih Tuhan, tetapi kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Maka apa yang dikatakan firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang bodoh katanya. Dan hidup kita akan menjadi rapuh, saudara. Ya, kehidupan kita di dalam Tuhan menjadi rapuh, menjadi mudah hancur, saudara kasih Tuhan. Karena apa? Diumpamakan seperti orang yang sedang mendirikan rumah di atas pasir. Ya, pasir itu bicara tentang kondisi yang labil, saudara. Ya, yang tidak konsisten, saudara. Ada goncangan, ada getaran sedikit, dia akan mudah bergeser, akan mudah goyang, saudara. Nah, di dalam hidup kita jangan sampai seperti itu ya. Di firman Tuhan sekali lagi kita lihat ayat 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya, saudara. Maka kekristenan ya, kehidupan kita sebagai anak Tuhan ya, yang mengatakan sebagai anak Tuhan, tetapi ketika tidak melakukan firman Tuhan, sebenarnya hidup kita itu rapuh, ringkih, mudah hancur, saudara. Karena saya katakan dua-duanya akan menghadapi ujian. Jadi jangan pernah bilang kita di dalam hidup di dalam Tuhan itu nggak ada ujian. Terus orang yang ada di luar Tuhan itu akan mendapat ujian. Enggak, saudara kasih Tuhan. Dua-duanya akan menghadapi ujian. Dan ujiannya itu sama, saudara. Yang dikasih Tuhan. Mereka menghadapi banjir, ya. Mereka menghadapi angin, saudara, yang melanda mereka. Sama-sama mendapat ujian, saudara. Tetapi akan yang menjadi perbedaan antara kehidupan yang satu dan kehidupan yang lain adalah yang satu dia tetap kuat, tetap berdiri kokoh, tetap berdiri teguh, sedangkan yang satu lagi itu akan hancur. Dia akan hancur berkeping-keping. Nah, di dalam hidup kita, Bapak kasih Tuhan, firman Tuhan ini ada begitu banyak petunjuk, ada begitu banyak perintah, ada begitu banyak nasihat, saudara. Kalau kita membaca dan menggali firman Tuhan ini, ada begitu banyak berkat yang kita terima. Tetapi ketika kita ditunjukkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup kita tidak lakukan dalam hidup kita, maka itu akan menjadi sia-sia, Tuhan. Kalau kita ingin menjadi iman kita kuat di dalam Tuhan melalui firman Tuhan ini, kita harus pegang setiap janji firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan. Kalau kita ingin punya pernikahan yang kuat di dalam Tuhan, ya, kita juga ada di dalam firman Tuhan ini mengajarkan bagaimana membangun sebuah keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Ya, oleh karena itu saya selalu sampaikan ketika saya menyampaikan kepada anak-anak muda, ya, atau pasangan yang mau menikah, saya mau katakan ada cara-cara yang Tuhan beritahukan supaya ketika kita membangun sebuah keluarga itu, keluarga kita itu bisa kuat, ya, bisa merasakan kebahagiaan, ya, itu ada rahasianya semua dalam firman Tuhan. Tetapi kalau kita hanya menjadikan firman Tuhan ini sebagai teori saja, pengetahuan saja, tidak kita praktekkan dalam hidup kita, maka kita tidak akan menemukan kebahagiaan dalam keluarga kita. Ya, di dalam firman Tuhan ini mengajarkan bagaimana menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak yang baik. Itu ada di dalam firman Tuhan. Dan di dalam keluarga itu harus sama-sama menjalankan fungsi, menjalankan peranannya yang sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan dalam firman-Nya. Ketika keluarga kita menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman, menjadi pegangan dalam kehidupan kita, itu luar biasa.
Suami pasti akan menjadi suami yang luar biasa di dalam keluarga. Istri akan menjadi istri yang luar biasa dalam keluarga. Anak akan menjadi anak yang luar biasa di dalam keluarga, saudara. Dan tidak ada kata lagi rumah tangga itu terancam dengan sebuah perceraian dan sebagainya. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Seringkali ketika kita ditunjukkan firman Tuhan, kita seringkali berargumentasi, mencari pembenaran ya terhadap keberadaan kita. Ketika firman Tuhan menegur kita, yang mengarahkan kita, ya kita mencoba untuk mencari pembenaran untuk diri kita. Bukan kita mencari kebenaran yang harus kita lakukan dalam hidup kita, tetapi mencari pembenaran untuk membenarkan kesalahan, kelemahan, kekurangan yang ada pada kita. Ini tidak boleh, Bapak Ibu Tuhan. Mari kita mencari kebenaran firman Tuhan dan kita lakukan di dalam hidup kita. Amin. Saya yakin dan percaya pernikahan Kristen akan menjadi pernikahan yang kuat kalau kedua pasangan menjadikan firman itu menjadi panduan dalam hidupnya yang dia taati, saudara. Tetapi ketika firman Tuhan tidak kita lakukan dalam hidup kita, pasti di dalam keluarga itu pasti ada sesuatu yang akan membuat pernikahan itu goyah, ya bahkan pecah, saudara. Kita mau taat. Hari ini apa firman Tuhan? Atau mungkin hari-hari Bapak dan Ibu merenungkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan bicarakan? Mungkin Tuhan bicara tentang pengampunan. Ya, engkau pernah disakiti orang. Engkau pernah dikecewakan orang. Entah itu suamimu, entah itu istrimu, entah itu temanmu, entah siapapun dia. Tetapi kalau firman Tuhan mengajarkan tentang pengampunan, sudahkah kita mentaati? Ya, saya harus mengampuni. Gak usah ada argumentasi apapun. Tuhan, ini aku mau mengampuni suamiku, aku mau mengampuni istriku, aku mau mengampuni anakku, aku mau mengampuni tetanggaku. Ya, kita mau taat, saudara. Ketika kita merenungkan, kita belajar firman Tuhan, kan firman Tuhan mengarahkan kita, mengajak kita untuk apa? Untuk setia beribadah kepada Tuhan. Kita harus taat dan setia untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Mungkin kita sedang ditegur oleh firman Tuhan tentang dosa, ya. Kita berbohong, ya, atau kita melakukan sesuatu yang tidak benar dari Tuhan. Ya, kita ditegur dosa kita. Maukah kita, Tuhan, ya ini aku, Tuhan, ampuni aku dan aku mau bertobat. Itu artinya orang yang melakukan firman. Apapun di dalam hidup kita, ketika kita berhadapan dengan kebenaran firman Tuhan, ketika kita ditegur dosa kita, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan ini Tuhan aku, ampuni aku Tuhan, aku mau bertobat. Ya, ini yang dimaksud dengan orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dengar firman Tuhan, tetapi terus mengeraskan hati kita. Terus mengeraskan hati kita, tidak mau dirubah, tidak mau diperbarui hidup kita dengan firman Tuhan, maka hidup kita akan mudah hancur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini Bapak Ibu Tuhan, bagaimana Bapak dan Ibu ya mentaati ya perintah Tuhan itu akan menentukan apakah kehidupanmu akan kuat di dalam Tuhan atau tidak kuat akan dalam menghadapi ujian. Oleh karena itu hari-hari ini dunia semakin banyak persoalan, dunia semakin banyak pergumulan dengan kemajuan teknologi yang ada, dengan kecanggihan alat-alat teknologi yang luar biasa ditemukan oleh manusia. Bahkan ilmu pengetahuan terus berkembang, tetapi masalah manusia tidak tambah ringan, saudara. Tambah berat, setiap hari tambah berat. Setiap hari tambah berat. Tetapi ketika kita mau taat sama kebenaran firman Tuhan, mau menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kita, pasti kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Amin. Kita akan mengalami berkat Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan. Dan hidup kita pasti akan berkenan kepada Tuhan.
Makanya di dalam ini saya akan balik ke ayat 7 saudara. Pasal 7 ya. Nih. Pasal 7, ya Matius pasal 7 ayat 21. Ini mengerikan saudara yang kasih Tuhan. Orang yang tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidupnya akan ditolak oleh Tuhan. Ya. Ayat 21 ya. Matius pasal 7 ayat 21. Firman Tuhan katakan ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi orang yang tidak melakukan firman Tuhan, bukan hanya hidupnya akan mudah hancur menghadapi kehidupan ini yang penuh dengan tantangan, tetapi kehidupannya ujungnya akan ditolak oleh Tuhan. Dan kita tidak mau ya ditolak oleh Tuhan. Ya, kita harus berjalan dan kita harus sampai pada tujuan di mana hidup kita ditemui berkenan kepada Tuhan. Karena kita apa? Melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita mentaati firman Tuhan di dalam hidup kita. Bapak dan Tuhan. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Jadi ketaatan kita dalam melakukan kebenaran firman Tuhan akan menentukan betapa kuatnya kita di dalam mengiring Tuhan, di dalam menghadapi segala tekanan dan badai kehidupan ini. Tetapi dengan melakukan firman Tuhan, kita juga akan didapati hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan kita akan menerima sambutan daripada Tuhan. Ya, dikatakan hai engkau hambaku yang setia, masuklah bersama untuk menikmati sukacita yang sudah disediakan bagi kamu. Saudara yang kasih Tuhan, mari jadikan firman Tuhan di dalam hidup kita bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi harus kita lakukan. Amin. Ya, mari kita hari-hari ini semakin menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya tidak tahu Tuhan berbicara apa atas kehidupan Bapak dan Ibu secara pribadi. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti berbicara melalui kebenaran firman-Nya untuk ada sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya kita kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan katakan begini, bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu perlu kita dengar. Karena dengan mendengar firman Tuhan, iman kita akan dikuatkan, iman kita akan diteguhkan. Ya, tapi bukan hanya mendengar, tetapi kita harus melakukannya, mentaati firman Tuhan. Ya, kita sebagai suami, ayo renungkan firman Tuhan. Apa? Ya, apa yang Tuhan kehendaki buat saya sebagai suami, untuk istriku, untuk anak-anakku, untuk keluargaku. Sebagai suami juga ada firman Tuhan. Renungkan apa yang menjadi bagian yang harus engkau lakukan di dalam hidupmu sebagai istri, supaya hidupmu bisa menjadi berkat buat suamimu, menjadi anak-anakmu. Kita juga sebagai jemaat Tuhan, tentunya ada sesuatu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk pekerjaan Tuhan. Ya, temukan firman-firman Tuhan itu di dalam kebenarannya di dalam Alkitab ini. Setiap hari kita harus membaca dan merenungkan dan ingat. Setelah merenungkan, ya, setelah mengetahui, kita harus melakukannya dengan setia di dalam kehidupan kita. Haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi berkat buat setiap kita. Kita menjadi orang yang taat, ya, umat yang taat, yang Tuhan kehendaki dalam ketaatan, bukan pandainya berbicara kita. Ya, hari-hari ini kita Tuhan menantikan bukti, ya, bukti dari kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan, apa yang kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, supaya kita benar-benar menjadi orang Kristen yang kuat karena kita mentaati kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Saya minta Pak Parmin untuk menyanyikan lagu.
lagu refnya aja tadi. Tuhan selalu menolong. Apapun yang mereka
terus menolong mereka Tuhan. Hamba tidak tahu apa menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi seruan doa mereka yang ada dalam hidup mereka. Tetapi hamba yakin dan percaya Kau adalah Tuhan yang sanggup mengetahui dan sanggup menjawab setiap kebutuhan umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman, dan firman-Mu ini Tuhan Kau materaikan di dalam setiap ulu hati kami, supaya kami menjadi umat yang setia dan taat melakukan kebenaran firman-Mu. Karena Engkau akan mendapati kehidupan kami berkenan kepada-Mu Tuhan. Engkau akan menyambut kami ketika kami melakukan firman-Mu Tuhan. Tetapi Engkau akan menolak kami ketika kami tidak setia melakukan kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Biar hanya kehendak-Mu yang terjadi dan digenapi di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati siang hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Ya. Firman Tuhan katakan, di dalam dunia ada dua jalan, mana kau pilih, lebar dan sempit. Dan hari ini mana yang kita pilih, menjadi orang yang bijaksana atau orang yang bodoh. Kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan bahwa betapa luar biasanya pertolongan Tuhan ketika kita hidup di dalam kebijaksanaan Tuhan. Amin. Ya, tapi bagaimana caranya? Kembali kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat hambanya, Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat hari ini. Kita bersyukur. Firman Tuhan katakan, ya bukan karena kita setia beribadah, setia memuji Tuhan, memang itu Tuhan perhitungkan. Tetapi yang lebih lagi Tuhan mau terus kita taat dan setia dan melakukan firman Tuhan. Ya saya sering katakan, jangan mau hanya pendengar yang setia, tetapi kita menjadi pelaku yang setia. Amin. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Gembala, kemudian pemain musik oleh Bapak Parmin hari ini, ada worship leader Ibu Friska, dan kemudian ada di sekolah minggu ada adik Yulinda dan juga ada Kak Novalina. Ya bersyukur, saya melihat kebaikan Tuhan seperti ini. Ada pertumbuhan yang Tuhan kasih seperti ini. Di dalam 1 tahun kita jemaat GBI Lewika, saya melihat ada anak sekolah minggu yang sudah mau untuk mengajar sekolah minggu. Dan saya tidak suruh Bapak Ibu, dia sendiri yang mengajukan diri. Dan sudah 1 bulan ini dia mengajar di sekolah minggu. Dia bilang, Kak, saya mau ngajar di sekolah minggu. Kak, saya boleh ngajar di sekolah minggu. Dan sebenarnya seperti itu kehidupan kita, harus berbuah. Ya, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana yang hari Jumat kemarin, kita harus berbuah. Ya, karena pohon yang tidak berbuah itu Tuhan akan tebang. Dan kita nggak tahu kapan itu waktunya. Tuhan nggak akan bilang-bilang. Ya, tetapi dikatakan ketika masih ada kesempatan, lakukan Tuhan apa yang bisa kita lakukan. Ya, terus kita berdoa, mengucap syukur ya. Ada juga nanti yang ibu-ibu jangan takut mengajar sekolah minggu. Boleh kau bilang, Kak saya mau ngajar sekolah minggu. Boleh. Ya. Jangan bilang saya nggak bisa. Pasti semuanya kita bisa. Ya. Pasti Tuhan mampukan kalau kita mau dan kita mau ya. Yulinda itu luar biasa. Saya suka intip-intip ketika dia mengajar sekolah minggu itu luar biasa. Dan anak sekolah minggu itu kayaknya lebih takut sama dia, lebih nurut sama dia. Ya, disuruh berdiri semuanya. Kalau kita yang kakak-kakak ini masih ngerayu, ayo berdiri gitu ya. Jadi ini buah dari pelayanan dan ini hasil doa kita bersama. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya rindu bulan-bulan yang akan datang, minggu-minggu yang akan datang sudah ada lagi nambah guru sekolah minggu, nambah lagi WR, nambah lagi yang lain. Ya, haleluya, puji Tuhan. Luar biasa pertolongan Tuhan. Ya bulan ini masih ada yang berulang tahun, masih ada Ibu Novalina Manalu tanggal 10 Mei, masih ada adik Adrian tanggal 16 Mei, dan ada Daniel Siagian tanggal 27. Bapak Ibu, kalau ada yang berulang tahun di bulan Mei tapi belum tercatat, ayo, gak apa-apa, sampaikan dengan kami dan kita akan sama-sama berdoa. Puji nama Tuhan. Itu yang menjadi pengumuman kita. Jangan lupa ada Rabu Ceria, ada nanti Kul, dan saya umumkan di grup kita. Kita satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama, kita naikkan doa syafaat kita.
Sungguh Tuhan kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih jika siang hari ini Bapa, kami bersyukur kami boleh memasuki minggu yang kedua di bulan Mei di tahun ini Tuhan. Sungguh anugerah yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan yang terus Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan Tuhan. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu sebagai gembala di tempat ini. Biarlah pengurapan yang daripada-Mu terus melimpah untuk hamba-Mu Tuhan. Engkau berikan hikmat yang daripada Tuhan. Kekuatan yang daripada Tuhan. Bahkan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, baik di sekolah minggu, baik di musik, bahkan worship leader, bahkan persembahan, bahkan setiap jemaat yang sudah hadir pada siang hari ini Bapak. Engkau tahu apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami di dalam kehidupan kami Bapa. Engkau menilik setiap hati kami Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Engkau tahu apa yang menjadi cita-cita kami dalam kehidupan kami Tuhan. Satu hal yang kami yakin dan percaya Bapa. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang ajaib, Engkau Bapa yang setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang berdaulat Tuhan, Engkau gembala kami, Engkau gunung batu kami Tuhan. Berkati setiap pekerjaan usaha untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati setiap kerinduan mereka Bapa. Berkati anak-anak yang Kau percayakan tengah-tengah keluarga jemaat di tempat ini Tuhan. Berkati suami-suami, berkati istri-istri Tuhan, bahkan berkati anak-anak Tuhan, bahkan orang tua Tuhan. Bahkan yang belum mendapat pekerjaan Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan ketika kami setia, ketika kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kami percaya Tuhan, rancangan masa depan yang terbaik Tuhan akan terus sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan kami, terus berdoa Tuhan untuk kedua adik kami Agnes dan juga Siska Tuhan. Bapak Engkau berkati mereka terus dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Di dalam mencari pekerjaan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan memberikan yang menjawab doa mereka tepat dan indah pada waktunya Bapak. Terima kasih Tuhan Bapak, terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami terus berdoa untuk program kami ke depan Tuhan, kegiatan kami sepanjang minggu, baik Rabu ceria, baik kuliah ada, baik Junior Church Tuhan Yesus Kau memberkati, bahkan ibadah minggu kami, bahkan ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kami terus berdoa merindukan tempat ibadah yang permanen Bapak. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami hanya bisa berbuat yang terbaik bagi Tuhan sebagaimana Engkau menginginkan yang terbaik yang kami lakukan untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Dan kami mau kembalikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami terus berdoa untuk lingkungan Karanganyar, Kau berkati Bapak. Setiap anak-anak Tuhan yang ada Tuhan Kau memberkati Bapak. Bahkan kami berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati gereja-gereja muda di berbagai denominasi Tuhan. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani sebagai gembala, guru Injil, bahkan juga sebagai guru agama Tuhan. Bahkan tenaga misioner Bapak. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu Tuhan, gembala yang saat ini mungkin mereka kekurangan Tuhan. Mungkin mereka sakit Bapak, yang di pelosok desa sekalipun Tuhan Kau memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati bangsa kami, ampuni ke bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami tolak setiap sakit penyakit virus Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah kami hidup dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami terus berdoa untuk Bapak Jokowi sebagai presiden, bahkan wakil, bahkan semua aparatur negara, bahkan sampai tingkat RT RW Kau memberkati Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk Pak Darmayanto Tuhan sebagai gembala kami, juga Pak Noah Ginting Tuhan yang memberkati, Pak Niko Kau berkati Tuhan, juga Pak Ali di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah kami hari ini Tuhan sudah berkati, dan kami percaya Tuhan, kami pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Dan kami mau sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami. Saya undang semua kita untuk berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat, dan syukur tantinya kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Hari ini kami bersyukur kalau ibadah kami boleh berjalan dan dalam pimpinan Tuhan. Semuanya penyertaan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah melawat umat-Mu. Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu yang akan terus menolong, memberikan kekuatan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih secara khusus hamba-Mu
berdoa Tuhan untuk anakmu Siska dan Agnes Tuhan, yang hari ini anakmu ini akan pindah ke Tangerang Tuhan, dengan rencana dan kerinduannya untuk bekerja Tuhan. Kami berdoa buat kedua anakmu ini, kiranya Tuhan memberkati Agnes dan Siska Tuhan, di dalam rencana-rencananya Tuhan, kerinduannya Tuhan, kepindahannya dari tempat ini Tuhan ke Tangerang Tuhan. Biarlah Engkau terus menyertai dan memberkati anakmu ini Tuhan, dimanapun dia berada. Biarlah Engkau terus membawa anakmu ini Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk terus mencari Tuhan, terus mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Dan hamba berdoa untuk rencananya dia akan bekerja, kiranya Tuhan membuka pekerjaan Tuhan yang terbaik Tuhan, yang sesuai dengan kerinduan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih, hamba terus berdoa, biarlah berkat Tuhan terus melimpah dalam hidupnya, masa depannya Tuhan berkati. Engkau mempersiapkan bukan hanya pekerjaan tetapi pasangan hidup yang takut akan Tuhan di dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih juga berkati keluarga yang akan membimbing mereka yang ada di Tangerang Tuhan. Terus Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami memberkati kedua anakmu ini. Kami serahkan dalam tangan dan pimpinan penyertaan Tuhan. Terima kasih, sebentar lagi kami umatmu akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah melindungi dan menjaga kami ke tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Biarlah kami pulang dalam perlindungan Tuhan. Segala roh jahat, setan iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan yang sempurna ada dalam hidup setiap anak-anakmu, jemaatmu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan kami rindu sebelum kami pulang, kami menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus. Persekutuan, pertolongan, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Minggu